Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Fisik atau ilmu fisika merupakan bidang keilmuan utama yang terus berkembang dan seakan tidak pernah ada ujungnya. Fisika secara harfiah adalah bidang keilmuan yang mempelajari perilaku dan berbagai mekanisme sifat fisik alam semesta. Karena faktanya, cakupan pengetahuan tentang alam semesta sangatlah luas. Karena itu, teori-teori baru akan terus terlahir dan berkelanjutan dalam bidang fisika, terutama setelah lahirnya beberapa cabang besar fisika modern di awal abad ke-20. Sebut saja teori relativitas Einstein, teori mekanika kuantum, fisika energi tinggi atau fisika nuklir, fisika partikel, dan berbagai teori dan hipotesa baru yang masih terus dicari falsafah atau kebenarannya. Dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas salah satu teori baru dalam bidang fisika modern yang mulai dikembangkan sejak era tahun 50 dan 60-an yang disebut sebagai teori supersimetri. Ya, supersimetri merupakan kerangka teoritis dalam bidang fisika modern, terutama pengembangan fisika partikel dan fisika kuantum, di mana teori ini menjelaskan tentang kemungkinan adanya keadaan simetri atau penyeimbang antar partikel fundamental yang saat ini ada pada model standar fisika partikel, terutama simetri penyeimbang partikel dengan putaran bilangan bulat atau boson dan partikel putaran setengah bilangan bulat atau fermion. Terlahirnya kerangka teoritis supersimetri diharapkan nantinya akan menjelaskan fenomena-fenomena dan hierarki dalam fisika yang saat ini belum terjawab, seperti halnya keadaan materi gelap atau energi gelap yang dihipotesakan pertama kali oleh Profesor Nuklir Jepang, yakni Hironari Miyazawa pada 1966, dan hingga saat ini berbagai eksperimen besar terus dilakukan untuk membuktikan dan menerjemahkan teori supersimetri. Ya, keadaan simetri dalam geometri matematika. Simetri merupakan keadaan yang identik dalam bentuknya. Meski objek tersebut kita putar, kita balik, kita bagi, bentuknya akan sama dan seimbang dengan bentuk lainnya. Layaknya pantulan atau bayangan, keadaan simetri akan selalu sama dalam berbagai bentuk, baik pengukuran atau pola wujudnya. Dan tahukah Anda, keadaan simetri juga terjadi dalam ruang waktu di alam semesta ini. Alam semesta memiliki keadaan dan perilaku simetri yang akurat. Perilaku hukum alam dan fisika tak akan berubah dalam perilaku transformasinya. Contoh, jika kita melakukan perilaku dalam ruang dan kita melakukan pola serupa dalam sudut akurat dan sama, kesimetrisan akan terbentuk di alam semesta. Saat ini, struktur alam semesta digambarkan sebagai grid ruang waktu yang sangat besar. Ruang waktu alam semesta berperilaku simetri, hukumnya invarian dari orientasi titik ke titik lainnya, dari orientasi ke orientasi lain, dari momen waktu ke momen waktu lainnya, dari kerangka inersia satu ke inersia lainnya. Keempat simetrisan tersebut disebut sebagai kesimetrisan Poincare yang patuh pada keadaan relativitas khusus. Namun, selain kesimetrisan di atas, ada sebuah bentuk lain yang diteorikan sebagai keadaan supersimetris yang berperilaku dalam keadaan fundamental dalam susunan partikel-partikel dalam model standar. Keadaan simetris super ini mendalilkan sebuah keadaan partikel lain yang menjadi kebalikan dari partikel-partikel dalam model standar, terutama keadaan partikel fermion dan boson. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini alam semesta digambarkan sebagai keadaan blok ruang waktu 4 dimensi yang di dalamnya terdapat berbagai jenis partikel kuantum yang berfluktuasi. Dalam teori medan kuantum, setiap partikel di alam semesta ini merupakan bentuk fluktuasi medan. Setiap partikel memiliki medannya sendiri-sendiri dan mereka saling berinteraksi satu dengan lainnya. Seperti yang kita tahu, seluruh partikel dalam model standar baik fermion atau boson terikat dalam medan dan fluktuasi kuantum. Ya, fluktuasi kuantum ini ibaratnya fluida matematika yang memenuhi semua ruang. Medan Higgs terdiri dari bilangan, medan boson lainnya merupakan perilaku vektor, dan medan fermion merupakan spinor atau pemintal, di mana ketika perilaku kuantum di atas disebut sebagai spin. Spin 0 untuk Higgs, spin 1 untuk boson lain, dan spin setengah bilangan bulat untuk golongan fermion. Dalam bidang fisika partikel, hingga saat ini telah banyak bentuk partikel yang telah ditemukan dalam berbagai eksperimen panjang dalam 1 abad terakhir.
Partikel-partikel tersebut tersusun dalam model standar fisika partikel, di mana dalam model standar terdapat dua keluarga atau kelompok utama, yakni golongan fermion yang merupakan keadaan materi dan boson yang merupakan perilaku interaksi atau yang memediasi gaya. Ya, teori supersimetri mempostulatkan atau mendalilkan bahwa setiap keluarga partikel baik fermion atau boson memiliki super partner atau saudara lain yang tidak kelihatan. Seperti pada keluarga fermion, diketahui mereka memiliki super partner atau bentuk simetri bosonnya sendiri. Dan sebaliknya, dalam keluarga boson, mereka juga memiliki super partner simetri fermionnya. Contoh pada partikel fermion umum, seperti elektron, quark, neutrino. Sebenarnya, mereka memiliki partner boson simetri yang tak kelihatan, yang disebut sebagai selektron atau simetri dari elektron, sekuark atau neutrinos. Dan sebaliknya, dari keluarga boson umum seperti foton, gluon, boson Z dan W, juga Higgs boson, mereka juga memiliki fermion simetri yang tak terlihat, seperti halnya photino, gluino, xeno, wino, dan higgsino. Supersimetri adalah gagasan teoritis untuk melengkapi keadaan fundamental dalam setiap interaksi materi. Gagasan ini sangat menarik bagi fisikawan, karena melalui teori supersimetri, misteri-misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan, seperti perilaku materi misterius, komposisi massa materi gelap dapat dikorelasikan. Iya, hingga saat ini, lembaga-lembaga besar eksperimental di dunia seperti halnya LHC, Fermilab, dan lain-lain masih terus berupaya untuk menemukan dan mengidentifikasi materi-materi supersimetri hipotesis tersebut. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang teori supersimetri. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Paul Dirac mengabarkan.